Selamat sore kepada Ibu Tri Wulandari SDMAK dan kepada teman-teman sekalian. Di sini saya Riandi Utagaol akan melakukan presentasi mengenai konsep dasar penelitian akuntansi. Perkenalkan, saya Riandi Utagaol. Saya dari kelas reguler 2, klaster 2, 3B, cuma 1. Langsung saja. Teori dan penelitian. Pengertian teori. Dalam dunia akademik sering ditemui istilah teori, konsep, dan asumsi. Teori adalah sekumpulan ide, pengetahuan tentang sesuatu hal, dan konsep-konsep yang terorganisasi dan saling terkait satu dengan yang lainnya, yang membentuk pengetahuan sebagaimana sebuah fenomena terjadi. Kalau konsep itu merupakan bangunan-bangunan yang membentuk teori tersebut, dan asumsi adalah suatu kondisi yang harus terpenuhi untuk berlakunya sebuah teori. Hubungan yang terjadi di antara ketiganya adalah bahwa antara teori, konsep, dan asumsi menjadi hubungan yang saling terkait dan bersifat saling jalin menjalin. Teori memiliki seperangkat ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut adalah berisikan seperangkat asumsi sebagai titik awal sebuah skenario. Yang kedua, menceritakan seperti apa sebuah fenomena. Dan kemudian ada terdiri dari konsep-konsep yang saling terkait. Yang keempat itu ada hubungan sebab akibat antar konsep-konsep. Yang kelima itu mencerminkan konsistensi logika berpikir. Yang ketujuh itu meliputi kemungkinan kondisi ketidakpastian sebagai keterbatasan dari skenario tersebut. Yang kedua, bagaimana teori berkembang. Suatu teori berkembang itu ada beberapa pendekatan, antara lain ada induktivisme, falsifikasi, research, programmers, paradigma Kuhn, dan anarkisme, atau itu diungkapkan oleh Matthew dan N. Pereira tahun 1996. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu induktivisme. Menurut induktivisme, teori itu dapat berkembang melalui kombinasi penalaran induktif dan deduktif, di mana penalaran induktif itu adalah berangkat dari observasi tentang sebuah fenomena yang bersifat khusus untuk menggeneralisasikan kondisinya pada suatu lingkup yang lebih besar. Kalau penalaran deduktif itu berarti berangkat dari suatu pernyataan yang bersifat umum dan dianggap benar untuk kemudian menjelaskan sesuatu dari sesuatu yang bersifat spesifik. Beberapa ilmuwan mengkritisi pandangan ini dengan mengatakan bahwa tidak mungkin sebuah teori dibangun dari nol dengan hanya mendasarkan pada fakta dan observasi. Yang kedua itu ada falsifikasi. Menurut paham ini selalu ada sebuah teori awal yang mendasari pengembangan teori selanjutnya. Sains dan teori berkembang melalui suatu proses trial and error. Pendekatan ini dianggap memiliki kelemahan, khususnya karena terlalu bergantung pada observasi untuk mengkonfirmasi sebuah teori berlaku atau tidak. Yang kemudian itu ada research programs, yaitu menurut pendekatan ini teori dan sains akan berkembang melalui penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan 3 komponen, lapisan dan program penelitian, yaitu negative heuristic sebagai lapisan terdalam, protective bed lapisan tengah, dan positive heuristic atau lapisan terluar. Negative heuristic merupakan inti dari asumsi yang melandasi program penelitian tersebut dan merupakan karakter pokok sehingga tidak dapat dibuang atau dimodifikasi. Protective bed adalah seperangkat hipotesis yang dapat diuji, dibuang, dan diganti tanpa merusak negatif heuristik di atas. Protective bed menyediakan asumsi-asumsi yang dengan nama program penelitian diarahkan untuk mengembangkan sains dan teori pada asumsi-asumsi yang berbeda. Sedangkan positif heuristik merupakan pemandu yang menunjukkan ke arah mana program penelitian tersebut dapat dikembangkan,
sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan oleh negatif heuristik agar suatu penelitian dapat berkontribusi bagi perkembangan sains dan teori. Tetapi dari semuanya ini ada kelemahan, yaitu kelemahan dari pendekatan ini adalah bahwa sangat sulit menentukan batasan-batasan antara apa yang dianggap sebagai pegangan mutlak yang harus diterima apa adanya atau negatif heuristik, seperangkat asumsi atau protective belt, dan panduan arah pengembangan sains atau teori atau positif heuristik. Kemudian ada paradigma Kuhn, di mana Thomas Kuhn yang mengemukakan bahwa sains dan teori berkembang melalui rangkaian tahapan-tahapan tertentu. Sains yang telah mapan atau normal sains berisikan asumsi dan teori yang umum, hukum, prinsip, cara berpikir, dan teknik yang menerima oleh masyarakat ilmiah. Di sini ada paradigma Kuhn, ada tabelnya, bisa kita lihat bersama-sama. Dari pre-science, dari pre-normal science, normal science, crisis and instability, evolution, new normal science, crisis and instability, dan lain-lain. Jadi dari pre-normal science itu sampai ke revolusi itu masuk di bagian tuh paradigma 1. Sementara di paradigma kedua tuh mulai dari new normal science sampai selanjutnya. Paradigma ini memiliki kelemahan di mana tidak semua sains dan teori berkembang melalui tahapan-tahapan di atas. Dalam dunia modern, ada banyak teori sains yang tidak pernah sungguh-sungguh menjadi ideologi yang membutuhkan revolusi sosial yang besar dan mengubahnya. Teori anarki. Feyerabend pada tahun 1975 yang mengklaim bahwa tidak ada satupun pendekatan di atas yang berhasil menjelaskan secara tuntas bagaimana sains dan teori berkembang. Sains dan teori dapat berkembang dengan cara apa saja, dengan karakteristiknya masing-masing yang khas dan berbeda-beda sesuai karakteristik dari suatu sains atau teori. Kemudian yang ketiga itu ada pengertian penelitian, di mana penelitian adalah usaha manusia yang dilakukan untuk mencari jawaban atas suatu keingintahuan. Dalam penelitian dikenal apa yang disebut metodologi penelitian dan metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah strategi umum dan melakukan penelitian, termasuk tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan bagian dari metodologi yang secara khusus mendeskripsikan tentang teknik pengumpulan dan analisis data. Penelitian juga memiliki beberapa dimensi. Dimensi adalah cara pandang tentang suatu objek, dengan mana dapat dibuat pembedaan atau penggolongan di dalam objek tersebut. Kemudian penelitian ilmiah, penelitian itu dibagi. Yang pertama itu ada penelitian ilmiah dan non ilmiah, di mana penelitian dalam dibedakan menjadi penelitian ilmiah dan non ilmiah. Suatu penelitian dikatakan ilmiah apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu purposive, sistematik, logik, rigor, dan replicability. Dengan demikian, apabila suatu penelitian tidak memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria di atas, maka dia tidak akan dikatakan sebagai penelitian ilmiah. Yang pertama itu purposive, tujuan yang jelas dan spesifik tentang apa yang hendak dicapai dari penelitian tersebut. Yang kedua itu sistematik, yaitu langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan penelitian tersebut terstruktur dengan baik. Kemudian logik itu langkah yang diambil dalam melaksanakan penelitian tersebut dapat dijelaskan sehingga dapat diterima secara nalar. Kemudian rigor, yaitu pentingnya suatu penelitian yang memiliki kerangka teoritis dan desain studi yang mengutamakan kehati-hatian, kesungguhan, dan komitmen yang tinggi. Kemudian replicable, jika penelitian tersebut diulang dengan langkah-langkah yang sama, maka temuan yang diperoleh juga akan serupa. Tujuan penelitian ini yaitu berdasarkan tujuan
Tujuannya, penelitian dapat dibedakan menjadi eksplorasi, deskriptif, explanatory, dan experimental research. Itu di dalam buku Newman tahun 2003, sekarang 2003. Penelitian eksplorasi atau exploration research adalah bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal tentang suatu fenomena yang belum pernah atau sangat sedikit diketahui, diteliti, dan sebelumnya. Penelitian deskriptif atau descriptive research bertujuan memberikan gambaran tentang detail-detail spesifik dari sebuah situasi, lingkungan sosial, atau hubungan. Sedangkan explanatory research bertujuan untuk mencari sebab dan alasan dari terjadinya sebuah fenomena. Tidak hanya what, who, and how, namun juga menjawab why. Penelitian eksperimental bertujuan untuk mengetahui reaksi dari individu-individu yang sejenis terhadap berbagai lingkungan yang berbeda atau individu-individu yang berbeda terhadap lingkungan yang sama. Persyaratan umum dari research question yang baik adalah dapat dijawab melalui pengumpulan dan analisis data dengan mengacu pada kendala sumber daya yang dimiliki peneliti, terutama dana dan waktu. Mempunyai dasar teoritis, praktis, dan layak. Yang ketiga itu bersifat spesifik dan jelas agar mudah untuk dipahami pembaca dan dapat digunakan oleh peneliti dalam mendesain metode pengumpulan dan analisis. Research question dapat berupa pertanyaan dari garis besar yang kemudian diuraikan lebih jauh dalam bentuk beberapa mini research question atau mission tahun 1996. Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif atau positivisme, research question sering dilengkapi dengan hipotesis. Jadi penelitian ini tuh untuk yang kuantitatif itu biasa dilengkapi dengan hipotesis. Manfaat penelitiannya yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Dari dimensi manfaat, penelitian dapat dibedakan menjadi basic research atau penelitian dasar dan applied research atau penelitian terapan. Menurut Zygmunt tahun 97, penelitian dasar adalah penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan suatu sains secara umum dengan mengevaluasi dan atau mengembangkan konsep dan teori yang ada dalam bidang sains. Jadi sedangkan penelitian terapan itu adalah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Kalau penelitian dasar itu penelitian dilakukan untuk mengembangkan suatu sains, sedangkan penelitian terapan itu untuk memecahkan masalah sehari-hari. Jadi itu perbedaannya. Penelitian ini berangkat dari sebuah masalah praktis dan tujuan utamanya bukan pada pengembangan teori atau konsep, melainkan pada mencari solusi untuk masalah tersebut. Di sini bisa kita lihat perbedaan penelitian dasar dan penelitian terapannya. Saya lanjut. Sumber data, penelitian pustaka, dan penelitian lapangan. Dari dimensi sumber data, penelitian dapat dibedakan menjadi library research atau penelitian pustaka dan field research atau penelitian lapangan. Jika data yang dikumpulkan merupakan data yang berasal dari sumbernya secara langsung di lapangan atau data primer yang merupakan objek studi, maka penelitian itu dikatakan merupakan penelitian lapangan. Kalau berdasarkan dimensi waktu, itu penelitian dapat dibedakan jadi dua kelompok, yaitu cross-sectional dan longitudinal. Kalau cross-sectional study adalah penelitian yang dilakukan dengan memotret sebuah fenomena pada sebuah titik waktu tertentu. Sedangkan longitudinal study adalah penelitian yang memotret sebuah fenomena pada berbagai titik waktu sehingga dapat dipelajari proses perubahan atau perkembangan yang terjadi pada fenomena tersebut. Misal sebelum dan sesudah kejadian tertentu. Baik, kita sudah sampai ke kesimpulannya. Saya mohon maaf untuk ketidaksempurnaannya. Saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu teori merupakan inti dari suatu sains yang digunakan oleh manusia
dalam membantu memahami, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan lingkungannya. Tidak ada teori yang abadi berlaku sepanjang masa. Perkembangan teori dan sains dapat terjadi dengan berbagai cara sebagaimana dijelaskan dalam bagian bagaimana teori berkembang atau teori tentang teori. Kemudian, perkembangan teori dan sains tidak dapat dipisahkan dari penelitian. Jadi sudah jelas teori dan sains itu tidak bisa dipisahkan dari penelitian. Penelitian sebagai sebuah aktivitas rutin manusia, disadari atau tidak, membuka kesempatan bagi manusia untuk terus meningkatkan pemahamannya akan apa yang terjadi di sekitarnya. Teori dan sains yang ada akan senantiasa diuji dengan dinamika lingkungan yang terjadi. Penelitian memiliki beberapa dimensi: penelitian ilmiah dan non-ilmiah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sumber data, dan dimensi waktu. Jadi teori dan sains itu yang digunakan itu senantiasa diuji dengan dinamika lingkungan yang terjadi. Dimensi untuk penelitian itu ada beberapa, yaitu penelitian ilmiah dan non-ilmiah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sumber data, dan dimensi waktu. Ya baik, terima kasih. Sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Saya akan belajar lebih baik lagi untuk mengurangi kekurangan saya. Terima kasih, Bu.